Nah, teman-teman, ini adalah racikan yang sangat ampuh sekali untuk mengatasi daun cabai yang terkena busuk bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel Petani Cabai Cianjur. Di kesempatan pagi hari ini saya mau melakukan penyepraian kembali teman-teman ya. Namun sebelum ke penyepraian kita lihat-lihat dulu tanaman cabai kita. Jadi hari ini kita mau nyepray bakteri sida. Jadi karena ada serangan bakteri di tempat kita, sudah beberapa malam diguyur hujan terus ya. Jadi bakterinya masuk gitu. Nah teman-teman, ini pertumbuhan cabai rawit pelita 8 F1 kita setelah dilakukan 2 kali pengocoran menggunakan pupuk bernitrogen tinggi dan juga pupuk NPK 1616. Ini teman-teman lihat pertumbuhannya sudah lumayan subur. Dari segi batang ini sudah mulai besar, pucuk, segar. Ini kena serangga teman-teman ya. Kalau malam hujan itu serangga seperti pemakan daun itu selalu ada ya. Jadi agak seperti ini nih. Dan ini sudah membawa bakal bunga nih, kelihatan nggak? Nah itu sudah ada bintil-bintil bunga ya. Dan ini setelah 2 kali dilakukan pengocoran. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah hampir rata, seragam teman-teman. Sebelah sini sama teman-teman ya pertumbuhannya. Nih terlihat dari daun-daun sehat. Ini bahkan ini sudah subur, sudah sehat ya. Di beberapa sudut ada yang terserang bakteri teman-temannya. Busuk bakteri itu serangannya agak cepat, jadi kalau nggak cepat ditangani itu bakal merambat gitu ya. Bisa-bisa daun itu habis, bahkan sampai batangnya pun bisa habis teman-teman. Jadi hari ini kita mau melakukan penyepraian bakteri sida. Nah ini yang 2 pohon juga terlihat subur, sama pertumbuhannya sama yang 1 pohon. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun tanaman cabai kita ini ditanam di bekas cabai ya, di lahan janda ataupun lahan bekas, tapi pertumbuhannya optimal teman-teman. Pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya subur, dan ini tunas-tunas mulai banyak ya, mulai besar-besar. Tunas-tunas ini tidak akan kita rempel teman-teman ya, akan kita pelihara semuanya dan kita akan cukupi nutrisinya supaya tunas ini nanti berproduktivitas tinggi juga, sama seperti batang utamanya ini. Jadi fungisida yang selalu kita gunakan untuk tanaman cabai kita ini ada Antrakol, ada Kabriotop teman-teman ya. Itu untuk sementara waktu. Dan untuk insektisida kita menggunakan bahan aktif imidacloprid, bahan aktif abamectin, dan bahan aktif metomil. Juga ada pipronil ya untuk mengatasi jangkrik ataupun belalang. Buat teman-teman yang selalu nonton video kita di tanaman cabai pelita ini sudah tahu ya pupuk yang kita gunakan untuk ngocor. Jadi sudah 2 kali pengocoran. Dosisnya itu 2 kilo teman-teman. Kita menggunakan pupuk bernitrogen tinggi dan pupuk berimbang NPK 1616. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya bisa cek ya video di channel kita sebelum video ini. Di situ sudah ada pengocoran untuk tanaman cabai kita, dan juga insektisida, fungisida sudah kita publikasikan semuanya di channel YouTube Petani Cabai Cianjur. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang ingin tahu perkembangan ke depan cabai pelita kita, teman-teman jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like juga ya.
Nah, ini ada yang sudah terlihat banget pecah cabang ya, sudah membawa bunga. Ini kena ulat, kemarin kita sudah spray sama bahan aktif metomil, ulat-ulat kecilnya sudah pada mati teman-teman ya. Nah, ini kemarin saya tandai ada yang kena ini ya, busuk batang kemarin, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai sehat, membaik ya. Dia mengeluarkan sel kulit barunya. Kelihatan nggak ya? Jadi ini sudah sembuh, makanya saya tandai pakai ini. Nah teman-teman, jadi kendala busuk bakteri itu seperti ini nih. Ini daunnya sudah rontok karena dia diserang busuk bakteri. Jadi busuk bakteri itu kalau dilihat dari segi daun yang terserangnya itu dia busuk kayak ada minyak teman-teman ya. Kelihatan di sini tuh. Nah di yang busuknya itu kayak ada minyak-minyaknya gitu. Jadi penyakit seperti ini tuh kalau tidak segera kita semprot pakai bakterisida itu merambatnya sangat cepat sekali. Asalnya di sini teman-teman, namun kena ke sebelahnya nih sini. Ini udah parah lagi nih. Nah, jadi di tempat kita karena cuaca lembab perkembangan bakteri itu sangat cepat sekali teman-teman. Kemarin pagi saya lihat tanaman ini tuh masih sehat, masih biasa seger gitu. Sekarang udah kelihatan layu, ini gejala terserang bakteri. Dilihat dari daun yang terserangnya seperti ini, busuk kayak ada minyak-minyaknya gitu ya. Jadi penyebaran bakteri itu sangat cepat sekali, jangan sepelekan teman-teman ya. Jadi kalau ini diobati pakai fungisida, ini susah sembuh teman-teman, busuk seperti ini itu. Nah teman-teman, jadi busuk yang seperti ini tuh kita harus spraynya pakai bakterisida, bukan pakai fungisida. Kalau pakai fungisida ini nggak efektif, nggak sembuh ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi ini pakai bakterisida bagusnya. Jadi kalau pakai bakterisida kan sesuai target, karena dia kan busuknya busuk bakteri, jadi kita pakai bakterisida. Kalau nggak ditangani ini merambat ke sana nanti tuh, ke sebelah sininya nanti. Inilah penyakit busuk bakterisida itu lebih bahaya teman-teman ya dari busuk daun yang biasa. Jadi dia itu bakalan gundul, nanti tinggal pupusnya aja. Kadang pupusnya pun ikut busuk gitu kalau terserang bakteri. Nah teman-teman, obat apa yang akan saya gunakan untuk nyepray hari ini? Jadi hari ini kita nggak pakai insektisida ya, jadi kita bakterisida. Kita lihat bareng-bareng di sebelah sana teman-teman, itu saya sudah siapkan tangki di sana ya, beserta airnya. Nah teman-teman, jadi untuk nyepray hari ini saya menggunakan merek fungisida Kopsid. Dia bahan aktifnya tembaga hidroksida. Jadi Kopsid ini dia kalau ditulis di sini fungisida ya, karena dia bahan aktifnya tembaga hidroksida. Selain dia fungisida juga bersifat bakterisida, dan ini sudah saya uji coba teman-teman pas di tanaman sebelumnya. Itu saya sudah pakai merek lain itu nggak sembuh teman-teman. Ada yang nyaranin pakai Kopsid 77, ternyata benar sembuh teman-teman, dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Jadi penyakit busuk daun yang sangat parah nggak bisa sembuh-sembuh, teman-teman coba pakai bahan aktif tembaga hidroksida. Boleh merek lain teman-teman, bebas merek, yang penting bahan aktifnya tembaga hidroksida. Walaupun di sini tulisannya fungisida, kita tahu teman-teman tembaga hidroksida itu bersifat bakterisida. Jadi ini bisa untuk mengatasi busuk bakteri teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi bahan aktif tembaga hidroksida ini akan saya campur sama ini, sama kalsium ya, kalsium manohara. Ini harganya 20.000 nih, kemasan 1 kilo. Ini tuh sisa tinggal dikit lagi, tapi cukuplah untuk ini ya, untuk tanaman cabai kita yang populasinya itu 1000 pohon teman-teman. Ini hanya ada 1 sendok teman-teman nih. Jadi saya ini kan aja deh, biar nggak ada yang nempel di plastiknya ini. Nah, jadi dia warnanya hijau ya. Jadi fungisida Kopsid ini selain bersifat fungisida juga dia bersifat bakterisida teman-teman, karena bahan aktifnya tembaga hidroksida. Ini sudah benar-benar habis nih. Dan untuk ini ya, kalsium akan saya kasih 1 sendok saja, nggak banyak. Ini berdasarkan pengalaman yang kemarin ya, Kopsid dicampur sama kalsium ternyata busuk bakteri itu langsung sembuh teman-teman, langsung kering. Ini 1 sendok aja udah cukup lah.
Oke, ini akan saya tuang dulu ke tangki teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya teman-teman tahu perkembangan cabai pelita 8F1 kita ke depannya. Penyepraiannya sudah selesai teman-teman nih. Sudah terlihat basah, hari pun sudah mulai panas teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Hatur nuhun.